Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini ya temenin gue nugas bro. Gue seminggu sekali dapat tugas nirmana bro. Kayak gak ada hentinya. Dan ya itu sudah jadi resiko sebenarnya. Lihat nih, gue baru aja beli penggaris 50.000. Ini juga gue kayak salah beli, tebel banget nih. Mereknya Ziegel, mana sih? Nah, Ziegel dari Jerman. Ini gue karena salah beli aja bro. Gue ada sebuah toko di dekat kampus. Toko itu seperti toko stationery pada umumnya, kayak Gramedia. Cuman dia tuh lengkap banget. Dan di sana gue beli banyak sekali penggaris yang sudut, penggaris yang 60 cm ini sangat lengkap sekali. Cuman gue baru pertama kali ke situ dan gue nemu penggaris yang 50.000 ini nih. Dan wah, sepertinya harganya memang segini. Dan tanpa gue cari lagi, gue beli. Dan gue menyesal. Kayak bro, 50.000 itu bisa buat makan 2 hari. Gue sebagai yang tinggal sendiri kerasa banget sih 50.000 hilang begitu saja untuk membeli penggaris yang bagus sih, tebel bro. Dia tuh nggak yang letoy ya, nggak kayak penggaris tipis pada umumnya. Ini gue sambil nyari referensinya mana, gue bingung banget bro. Kayak Nirmana itu gampang, kontroversi banget ya, nggak yang sesusah itu tapi nggak segampang itu. Asalkan tahu apa yang mau kita bikin dan tahu caranya, ya tinggal masalah waktu aja. Bikin kayak apa ya? Oh ya, cerita sedikit. Gue tuh dari kecil udah suka sama yang kesenian. Kayak gue dulu tuh, dari dulu ya, hobi gue tuh menggambar. Dan sebenarnya sebuah jalan yang sangat bagus gitu untuk masuk perguruan tinggi DKV seni rupa. Ya cukup mulus lah jalannya. Cuman gue sebenarnya dari awal itu gak mau masuk kelas seni bro. Kayak iya gue tahu gue bisa gitu kan, sangat mulus jalannya. Cuman gue tuh kalau ngebuat sebuah karya nih, kayak yang di belakang ini nih, pamer sebentar, itu karya gue semua hyper realistis. Gue masih bingung sih, entah masih disebut semi atau hyper realistis. Ya itu semua gue yang bikin. Dan gue tuh kalau misalkan membuat suatu karya itu nggak bisa sebentar bro, mesti lama. Kayak gimana sih coba, mesti punya mood yang bagus. Enggak juga bisa sih sebenarnya, mesti punya hasrat yang baik juga. Kayak wah, ini saatnya aku menggambar itu. Ada bro, kayak nggak yang sembarangan oke aku mau gambar gitu. Aneh sini. Ini gue sembari tugas ya, mungkin gue nggak bakal terlalu banyak yapping. Kenapa gue nggak buat di sawah lagi ya, nggak ada waktu bro. Gue ngupload itu di kampus, soalnya ya sembari pakai wifi sih. Ini berapa ya?
dari titik pusat seberapa ini, 10,9. Apakah DKV tidak ada matematikanya? Ada bro, tapi buat ngukur doang. Tidak ada Pythagoras, tidak ada, mungkin ada ya, gue nggak tahu sih, gue baru masuk. Seharusnya tidak boleh sepede itu untuk memberi informasi. Ya buat ngukur-ngukur ada lah, cuman nggak yang seribet itu. Tadi berapa deh? 10,9 bagi 4, 2,7. 2,7. Damn. Terlalu. Jadi gue ya dari kecil suka sama yang namanya menggambar. Gambar apa aja sih dulu mah. Dan bukan akhirnya sih, gue nggak seneng dengan hal ini. Tiba-tiba COVID datang dan mengharuskan gue dan seluruh rakyat Indonesia, dunia bahkan, untuk di rumah saja. Gue sudah mencoba berbagai cara untuk menyibukkan diri di rumah. Ya bosen bro. Seneng sih, kayak dapat info bakal libur 2 bulan, 2 minggu, terus tiba-tiba libur sebulan, tiba-tiba 2 tahun. Sangat bosan dan takut sekali terhadap virus itu. Dan akhirnya gue menemukan sebuah hobi yang ya sebenarnya gue juga bisa untuk melakukan, yaitu menggambar. Dan awalnya tuh gue menggambar menggunakan buku gambar sisa yang gue beli dulu pas praktek, pas masih sekolah ya, pas masih offline. Dan pensil yang patah, maksudnya tuh udah kebagi 2 gitu, tapi gue serut lagi dan gue buat gambar gitu. Itu ya jadi sebuah habit baru. Akhirnya gue terus-terusan menggambar, hampir setiap hari gue menggambar. Ini ribet juga. Hampir setiap hari, ya setiap hari sih bisa dibilang. Gue mempunyai waktu luang yang sangat banyak untuk berada di meja gue untuk menggambar. Dan akhirnya gue bisa gambar orang lah. Tadi gue mau masuk teknik bro, cuman akhirnya gue mencoba realistis untuk tidak melanjutkan mimpi itu, karena kalau misalkan nggak ada basicnya itu susah. Mesti yang belajar lagi, harus nge-push gitu. Nama gue tuh ada di matematika, tapi gue nggak jago matematika. Gue nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya. Seperti itulah. Akhirnya gue berkutat dengan pensil dan kertas. Oh betul. Alasan gue nggak mau masuk ke kelas seni itu ya tadi, karena gue kalau nggambar itu suka lama. Dalam artian gue butuh waktu yang lebih gitu, nggak bisa. Gue tuh udah berkali-kali ikut lomba mewarnai, ikut lomba menggambar, dan gue selalu kalah. Karena yang namanya lomba kan pasti kan diwaktuin kan,
waktu terus berjalan dan gue nggak bisa yang menghasilkan suatu karya yang bagus dengan waktu sependek itu. Jadi gue kalau menggambar tuh paling benci berkutat dengan waktu, bro. Kayak kalau misalkan buru-buru tuh pasti hasilnya ya hancur, kayak bukan hasil terbaik gue gitu. Gue juga salut sama orang-orang yang bisa dengan sangat cepat membuat sketsa dan bagus gitu. Gue masih belum, lebih tepatnya masih belum nyaman di tahap itu, bro. Jaga kesehatan kawan-kawan, sekarang lagi musim pancaroba. Real pancaroba yang kemarin panas, sekarang hujan tiba-tiba. Damn. Gue habis minum obat dan ngantuk banget, bro. Harus nugas buat video. Enggak sih, ini ini gue iseng dong buat tugas video. Dan walaupun ini nirmana deadline-nya seminggu ya, cuman bisa sih. Gue tuh yang kalau gambar itu pasti dibuat santai gitu. Art is therapy, bro. Gue kayak orang teler ya, kayak bro, obat batuk itu sama ngantuk itu, bro. Gue dulu bisa dibilang sebagai orang yang suka anime, wibu, tapi cuma dulu doang. Gue itu punya motivasi besar untuk menggambar pun juga dari anime. Style gue awal-awal itu ya anime. Tapi gue merasa kalau gue berkutat dengan style yang gini-gini aja, sepertinya tidak akan berkembang. Akhirnya gue mencoba. Sebenarnya gini, gue dulu kan ya adalah seseorang yang membuat gue akhirnya mencoba untuk menggambar realistis. Dan akhirnya gue berani untuk mencoba hal yang baru gitu, karena transisi dari yang biasa gambar anime 2 dimensi ke semi realistis itu susah, bro. Lebih susah iya, lebih effort iya, lebih lama iya. Jadi yang namanya proses ya sangat lama sekali adaptasinya. Tapi akhirnya gue bisa melalui itu dengan gue berdiam diri di kamar, berkutat dengan pensil, dengan buku gue di sini. Ya begitulah. Akhirnya gue mencoba art style yang lebih berani. Dan di saat gue berakhir hubungan dengan orang tersebut, itu gue lampiaskan dengan membuat suatu karya yang menurut gue itu karya terbaik gue. Tapi gue lupa di sini gue bawa apa enggak ya. Kayaknya masih ditangkap. Karya tersebut itu adalah sebuah masterpiece bagi gue, bagi hidup gue. Soalnya gue mengerjakan itu dengan hati gue yang hancur gitu. Cinta ABG, bro. Astaga. Gue membuat karya suatu karakter yang gue sangat suka sekali, yaitu Dr. Octopus. Di sini ada BTW. Cuman bukan ini karya yang gue maksud. Ini nih. Ini ada tentakel itu. Nah. Jadi ya art is therapy, bro. Sabar. Nah.
lagi ya. Kadang bingung tahu kalau disuruh, gue tuh terbiasa ngomong ngalur tidur gitu ya, ngomong tanpa konteks yang jelas, itu kayak lancar-lancar tapi kayak dibikin video bingung ngomong apa, kayak lupa gitu. Ini adalah hari ketiga, keempat nggak sih ya, keempat gue mencoba upload setiap hari. Nggak tahu mau bikin ya, ngomong aja bro. Ini gue nggak mulai bro, Nirmana ngantuk coy, ngantuk. Gue kan kemarin kan sempat kena vertigo ya, dan itu gue nggak tahu tuh kalau gue nggak boleh minum kopi, dan gue minum kopi di saat lagi kambuh-kambuhnya vertigo, dan itu wah rasanya kayak dunia berputar sangat cepat bro di kepala gue, kayak yang gue tuh diputer-puterin di biang lala. Wih, sangat menyiksa sekali. Dan setelah gue sembuh dari vertigo yang pusingnya tuh muncul lagi, gue mencoba minum kopi lagi, dan tiba-tiba gue mengalami gejala yang sama seperti gue alami saat vertigo itu, kepala berat, mual. Tapi gue sangat suka kopi bro, kayak gue tuh bisa kerja kalau minum kopi, abis minum kopi kayak langsung semua pemikiran tuh jadi jernih gitu, jadi bisa berpikir yang lebih luas lagi gitu rasanya. Kayaknya emang bener ya anggapan orang-orang kalau minum obat batuk itu jangan sambil, setelahnya itu jangan berkendara karena ngantuk banget bro, berkaca-kaca. Keren kan? Kalah. Muka gue kelihatan mulus ya di kamera, doang. Udah berapa kali gue ngop ya, ini juga gak bakal gue ini sih, gak bakal gue edit lagi sekali lagi. Emang gue tuh pengen bikin podcast bro, kayak ngomongin tentang hal-hal yang gue alami, cuman yang gue mulai dari YouTube dulu aja. Ini rekam jejak bro, ini adalah kali pertama gue merantau ke sini dan menjalani kehidupan yang ngofana ini sendirian, nikmatnya sendiri. Ngapain ya? Aduh bro, ngantuk banget bro. Gue berusaha untuk sadar. Keren gak baju gue? Gue beli di Uniqlo, atau sini lagi diskon aja. Gue sekarang udah nggak lagi nonton anime, karena gue awalnya gue suka-suka aja sih nonton anime. Itu tuh kayak sebuah refleksi, sebuah taman wisata, kayak kita tuh keluar dari kehidupan nyata kita untuk menyelami dunia anime, karena kayak menjadi sesuatu yang berbeda bro, kayak dunia utopia yang sangat indah gitu. Tapi sekarang gue udah nggak nonton lagi, gue udah nggak ada hasrat lagi buat nonton anime. Kayak ya udah aja gitu, ada anime bagus, anime yang ya bikin gue penasaran ada beberapa, cuman gue kayak udah aja. Baru kemarin tayang ini KND,
gue penasaran soalnya visualnya bagus banget bro, tapi gue nggak ada barengan soalnya gue tuh nggak nonton KN-nya dari awal, langsung ke film ke berapa deh, 2, 3 ya itu. Ya kayaknya udah gitu aja. Wih gila bro, ngantuk banget bro. Ini kalau gua naik motornya bahaya banget bro. Ada emang sih ngantuk. Ya. Ya, kok bengong anjir ya. Ya, sampai jumpa di Epping selanjutnya.